Syukran. Jazakallah khair. Saya ucapkan kepada akhuna, saudara kami, Bapak Adriansah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum dan rekan-rekan antum sekalian dan yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita selalu kuat tenaga agar kita bisa tetap di atas syariatnya, dan sekuat tenaga juga kita bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa di atas mutabaah kepada sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdullah sadaqa wa abdul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyu hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwatu fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim memberikan kejelasan, membimbing kita agar bisa beribadah sesuai syariatnya, mengarahkan kita agar bisa mengambil uswah dari nabinya, dan benar-benar menyediakan amalan-amalan yang telah digariskan untuk ditunaikan agar kita bisa dimudahkan melakukannya. Dan tidak lupa juga ketika kita benar-benar ikhlas lakukan amalan-amalan tersebut, kita berharap agar amalan tadi bisa memenuhi timbangan mizan yang telah ditetapkan atasnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-183 Allah firmankan mengawali tentang ibadah yang datangnya setahun satu kali. Yang dalam koridor fikih dijelaskan bahwasanya ada ibadah-ibadah yang sifatnya muwassa', ibadah-ibadah yang sifatnya luas, setiap saat bisa dilakukan. Salat 5 waktu setiap harinya adalah ibadah muwassa' yang datang waktu-waktunya setiap hari. Setiap hari itu kita memiliki kewajiban untuk melakukan salat. Dan ada ibadah-ibadah yang sifatnya senantiasa disyariatkan. Melakukan membaca Al-Quranul Karim. Melakukan sedekah, birrul walidain. Setiap saat itu disyariatkan. Akan tetapi ada ibadah-ibadah yang menurut fikih dijelaskan bahwa ibadah tersebut sifatnya mudayyiq, sifatnya sempit. Hanya pada masa-masa tertentu saja. Contoh ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa di dalamnya. Di luar Ramadan tidak ada puasa wajib kecuali membayar hutang ketika batal di puasa Ramadan. Maka itu dikategorikan sebagai wajib ibadah yang sifatnya mudayyiq, yang wajib dilakukan hanya pada bulan Ramadan. Ketika kita mendapati adanya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, maka ibadah haji itu menurut kaidah koridor fikih bahwa ibadah tersebut adalah ibadah yang mudayyiq. Hanya wajib ditunaikan pada bulan-bulan haji. Pada bulan-bulan haji. Di luar bulan haji, maka orang yang melakukan perjalanan ke tanah haram disikapi sebagai ibadah umrah, bukan ibadah haji. Akan tetapi kalau ibadah haji ditentukan al-hajju ashhurun ma'lumat. Bahwasanya haji itu telah ditentukan waktu-waktunya. Begitu juga Ramadan.
Maka ada ibadah yang datangnya setahun sekali. Ada ibadah yang datangnya setiap saat. Maka kita mengetahui bahwasanya Ramadan adalah kewajiban yang sifatnya mudayyiq, yang waktunya sempit hanya di bulan Ramadan. Yang mana syariat di dalamnya Allah tegaskan siapa-siapa yang memasuki bulan Ramadan, maka dia diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Pada ayat ke-183 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melakukan ibadah saum Ramadan bagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tandanya ada orang-orang yang sudah diwajibkan sebelum kita untuk melakukan ibadah saum Ramadan di bulan Ramadan. Saum Ramadan di bulan Ramadan. Akan tetapi ikhwan fiddin wa akhwatu fillah rahimakumullah, tidak seorang pun petani yang bisa memetik padinya tanpa dia menanam benihnya terlebih dahulu. Tidak seorang pengusaha yang bisa meraih kesuksesan tanpa dia mempersiapkan apa yang menjadi barang dagangannya, apa yang menjadi kiat-kiat suksesnya. Maka itu urusan-urusan keduniaan yang sifatnya rendah seseorang bisa mempersiapkan untuk kesuksesan urusan keduniaannya, maka wajib bagi kita untuk mempersiapkan urusan akhirat kita. Untuk mempersiapkan ibadah saum Ramadan kita. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau memasuki bulan Rajab, yaitu 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Telah banyak beredar di kalangan kita sebagai kaum muslimin, kaum muslimat yang memasuki bulan Rajab, beredar keterangan-keterangan yang sifatnya menyesatkan. Adanya berita bahwasannya orang-orang yang bisa menginformasikan bulan Rajab, masuknya bulan Rajab, maka dia akan dibebaskan dari jahanam, dari neraka jahanam. Sungguh ini adalah perkataan yang batil, pernyataan yang palsu, yang tidak boleh kita imani adanya. Karena begitu ringannya bagi orang yang tidak melakukan amalan soleh, tidak beribadah, hanya menginformasikan siapa-siapa yang menginformasikan bulan Rajab, maka dia dibebaskan dari neraka jahanam. Orang yang sudah berlelah-lelah beribadah, orang yang sudah melakukan sholat seharinya 5 waktu, orang yang sudah melakukan sedekah, orang yang sudah qiraatul Quran, dia setiap harinya berusaha untuk takriban ilallah, itu saja belum tentu semua amalannya diterima. Kok ini ada keterangan di dalam bulan Rajab, orang yang hanya menginformasikan akan dibebaskan dari neraka jahanam. Sungguh sangat ringannya amalan ini dan semua orang bisa melakukannya. Kalau kita lihat secara matanya saja sudah tidak bisa diterima, apalagi secara sanad. Maka beredar hal-hal demikian yang harus kita jauhi adanya. Yang tidak boleh kita amalkan keterangan-keterangan tadi. Kemudian ketika memasuki bulan Rajab, orang juga menyiarkan tentang keterangan siapa-siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka dia akan dibebaskan dosanya 1000 tahun lamanya. Orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab 2 hari lamanya, maka dia akan dibebaskan dosa-dosanya selama 2000 tahun lamanya. Padahal usia kita belum tentu sampai kepada usia ke-60. Belum tentu sampai pada usia yang ke-50. Belum tentu sampai pada usia yang ke-40. Yang umur adalah catatan gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang mengetahui kapan habisnya masa umurnya. Ini sudah ada keterangan siapa yang melakukan ibadah puasa di bulan Rajab akan diampuni dosanya 1000 tahun ketika 1 hari. 2 hari 2000 tahun. Waliyadu billah. Ini adalah keterangan-keterangan yang harus kita nafikan. Keterangan-keterangan yang palsu ini beredar ketika memasuki awal bulan Rajab. Akan tetapi tahukah antum bahwasanya ketika kita memasuki bulan Rajab, Rasul alaihi salatu wassalam senantiasa menghidupkan hari-hari puasa sunnahnya di bulan Rajab sama seperti di bulan-bulan lain.
Ketika memasuki bulan Rajab, beliau senantiasa berpuasa Senin dan Kamis. Ketika memasuki Ayyamul Bid, beliau berpuasa 13, 14, dan 15 di bulan Rajab. Akan tetapi, di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dzalika dinul qayyim fala tudlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan yang sudah Allah tetapkan di dalam kitabnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan di dalamnya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini Nabi jelaskan, yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab Mudhar. Bulan Rajab di dalamnya adalah bulan haram. Maka siapa-siapa yang melakukan ibadah puasa di bulan Rajab, walaupun sifatnya sunnah, maka catatan amalannya akan Allah lipat gandakan ketika melakukan amalan di bulan Rajab. Siapa-siapa yang melakukan qiraatul Quran di bulan Rajab, maka catatan pahalanya Allah lipat gandakan melebihi dari bulan-bulan lain. Bahkan bukan pada bulan Rajab saja yang kita bahas, kita sikapi bulan Rajab karena bulan Rajab sudah dekat dengan Ramadan, dan itu merupakan persiapan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyambut datangnya Ramadan. Maka kita soroti tentang Rajab sedikit. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam terus merapatkan amalan-amalannya ketika bulan Rajab. Qiraatul Qur'annya, qiyamul lailnya, kemudian sedekahnya, kemudian beliau senantiasa mengunjungi istri-istrinya, kemudian beliau membuka pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabatnya, beliau menerima tamu-tamunya setiap harinya, dan semua amalan-amalan soleh beliau lakukan di bulan haram. Maka ini adalah gambaran buat kita sekalian kalau kita memerlukan persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ketika Rajab beliau telah melewati yang kebanyakan manusia menganggapnya bahwa Rajab adalah bulan yang hanya sama dengan bulan-bulan lain. Kita terlalu bermudah-mudahan melepas bulan Rajab begitu saja adanya. Kita tidak memberikan perhatian intens pada bulan haram, yang mana Allah memang melipat gandakan catatan amalan seluruh hambanya di bulan-bulan haram. Akan tetapi di bulan-bulan haram juga saat seseorang melakukan amalan fahisyah, perbuatan kemungkaran, dia ghibah, berbicara keburukan orang lain, dia melakukan perbuatan mengkonsumsi riba, dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dia meminum khamr di bulan-bulan haram, maka catatan dosanya pun lebih berat daripada bulan-bulan lain. Untuk itu wajib untuk kita bisa usahakan tubuh ini, kita biasakan diri, kita latih untuk melakukan amalan-amalan soleh. Walaupun ringan atau beratnya, senantiasa bisa kita paksakan agar tubuh dan jiwa kita ini selalu dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh di atas syariatnya. Maka Rajab peluang 1 bulan yang merupakan usaha dari kita agar kita bisa mempersiapkan menjelang bulan Ramadan. Membiasakan diri melakukan amalan-amalan saleh. Adapun bulan Sya'ban, ketika beliau melewati bulan Sya'ban, maka Nabi alaihi salatu wassalam saat memasuki bulan Sya'ban, Usamah bin Zaid, seorang sahabat dan kekasih Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kepada dirinya alaihi salatu wassalam, araka tasumu fi Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid, wahai Rasulullah, aku mendapati engkau, melihat engkau berpuasa di bulan Sya'ban lebih daripada puasa-puasa di bulan lain. Banyak sekali. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Kata Usamah bin Zaid. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, zaka syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan turfa'u fihi al-a'mali ila rabbil alamin.
Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang kejepit letaknya di antara Rajab dan Ramadan. Yang banyak sekali manusia melupakan bulan tersebut. Orang lalai memanfaatkan bulan Sya'ban. Yang mana bulan Sya'ban tidak digunakan untuk memacu dirinya meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam sebagai khairul bashar, sebagai manusia yang terbaik, yang mana dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang sudah Allah ampuni. Yang dikatakan bahwa beliau adalah maksum, terbebas dari seluruh dosa-dosanya. Akan tetapi beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Beliau senantiasa qiyamul lail di bulan Sya'ban. Beliau senantiasa qiraatul Quran di bulan Sya'ban. Kata beliau alaihi salatu wassalam, di dalam bulan Sya'ban beliau mengatakan bahwasanya turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu, kata beliau alaihi salatu wassalam, bulan yang letaknya antara Rajab dan Ramadan, yang banyak manusia melupakannya, orang lalai memanfaatkannya. Untuk itu, kata beliau alaihi salatu wassalam, pada bulan Sya'ban, bulan diangkatnya catatan amalan-amalan ila rabbil alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Maka saat catatan amalan itu diserahkan oleh malaikat-malaikat Allah, aku berharap ketika dilaporkan, malaikat mendapati diriku sedang dalam keadaan berpuasa. Kalau khairul bashar saja, Rasul alaihi salatu wassalam, sebagai uswah kita, yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memasuki surganya, yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Beliau senantiasa berpuasa di bulan Sya'ban, melatih dirinya untuk bisa terbiasa memasuki bulan Ramadan dengan berpuasa sangat banyak di bulan Sya'ban. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sama untuk bisa memberikan, menyandarkan diri kita kepada uswah kita, Rasul alaihi salatu wassalam, yang beliau kalaupun memasuki Sya'ban senantiasa puasa di bulan Sya'ban, kita puasa. Kalau beliau memasuki bulan Sya'ban, beliau semakin intens hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa setiap malamnya qiyamul lail. Pertanyaannya, apakah kita setiap malam berqiyamul lail, melakukan sholat malam di sepertiga malam akhir? Kalau beliau di bulan Sya'ban, beliau senantiasa qiraatul Quran, yang menjadi hafalannya, yang sudah Allah tanamkan di dalam dadanya. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, pada surah Al-Qiyamah, bahwasanya walaupun beliau seorang nabi yang ummi, yang buta membaca tulis, akan tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya pada tanggungan kami mengumpulkannya Al-Quran itu pada dada engkau. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila engkau sudah membacanya Al-Quranul Karim, maka ikutilah bacaan kami. Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Apabila kami telah membacakan Al-Quran itu kepada engkau, maka ikuti bacaan kami. Summa inna alaina bayanah. Kemudian pada tanggungan kamilah apa yang menjadi pengertiannya, yang menjadi tafsirnya ayat-ayat tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah wa akhwatu fillah. Kalau di bulan Sya'ban, beliau benar-benar memperbanyak puasanya. Lantas saat nanti memasuki bulan Ramadan, beliau memberikan informasi kepada para sahabatnya. Beliau menyabdakan hadisnya, atakumur Ramadan, syahrul mubarak. Kata beliau alaihi salatu wassalam, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan barakah.
di mana pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala dibuka seluas-luasnya dan pintu-pintu neraka ditutup serta syaitan-syaitan dibelenggu, dan setiap malamnya ada orang yang menyeru kepada kebaikan. Itulah bulan Ramadan. Dengan perkatakan ya bagi al khair aqbil, wahai pencari-pencari kebaikan, bersegeralah kalian untuk meraih apa yang menjadi kebaikan di bulan Ramadan. Wa ya bagi asyar aqsir, wahai orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, kemungkaran, berhentilah dari perbuatan tersebut. Tahan untuk tidak melakukannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kalau seorang petani, mereka menyiapkan benihnya 3 bulan lamanya untuk bisa memanen hasilnya. Kalau seorang nelayan mempersiapkan perahunya dengan baik agar bisa mendapatkan ikan yang melimpah. Kalau seorang siswa menyiapkan pelajarannya agar bisa mendapatkan hasil nilai yang terbaik dari dosen dan gurunya. Dan itu semua urusan keduniaan. Bagaimana dengan kita? Yang kita akan persiapkan adalah Ramadan, di mana itu adalah urusan akhirat kita. Seseorang yang setiap harinya mencari tentang urusan keduniaan, dia setiap harinya melakukan pekerjaan di kantor-kantor, setiap harinya ada orang yang berdagang berangkat ke pasarnya, setiap harinya ada orang yang duduk di tokonya, guna untuk mendapatkan mengais rezeki 500.000, 1 juta, barangkali beberapa juta dia bisa dapatkan hasilnya. Atau pada bilangan-bilangan miliaran. Dia bisa membangun rumah yang mewah, membeli kendaraan yang benar-benar luks. Dia bisa membeli tempat peristirahatan dengan bungalau-bungalaunya. Akan tetapi ketika usianya sudah hampir pada titik-titik penghabisan, ketika usianya sudah dekat dengan sakaratul maut, maka segala sesuatu yang dia usahakan akan ditinggal. Dunia mata, dunia itu semuanya isinya perhiasan, dan orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita tinggal. Harta yang melimpah, rumah yang mewah, kendaraan yang banyak jumlahnya, semua urusan keduniaan yang kita cari sekian lama waktunya. Kalau kita wafat dan anak kita tidak kita bekali dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak kita arahkan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka anak kita tidak menutup kemungkinan berebut harta dari warisan yang kita tinggalkan. Maka itu Nabi alaihi salatu wassalam hanya meninggalkan warisan kepada kita semua sebagai umatnya, Al-Quranul Karim dan sunnah beliau. Beliau mengatakan pada sebuah hadisnya, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnatun Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ikhwan din rahimakumullah, harta yang paling berharga bagi kita, sesuatu yang paling manfaat untuk kita tinggalkan kepada anak dan istri kita, adalah agama Allah, qala Allah wa qala Rasul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memberikan seluruh hartanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk perjuangan agama Islam ini, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, madza taraktu fikum ila ahlikum, apa yang kau tinggalkan kepada keluarga kalian, kepada keluarga engkau wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar pun mengatakan, Allah wa Rasuluh, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Umar ibnul Khattab menginfakkan setengah dari hartanya.
Utsman ibn Affan menginfakkan hartanya yang begitu banyak. Yang semuanya urusannya adalah untuk meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita usahakan agar kita bisa tinggalkan kepada anak dan istri kita? Kalau tidak ilmu yang bermanfaat, kalau bukan qala Allah wa qala Rasul untuk mereka, mereka akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat kita wafat. Maka Ramadan adalah media pembelajaran ketika kita memasukinya sebagai madrasah buat kita sekalian. Ketika kita menghadapi Ramadan, setelah Allah subhanahu wa ta'ala membuka luas-luas pintu jannah, yang Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Idza dakhala Ramadan," apabila telah masuk kepada kalian bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," dibuka semua pintu-pintu surga. "Wa ghuliqat abwabun nar," dan ditutup semua pintu-pintu neraka dan kengerian-kengeriannya. "Wa sulsilat syayatin," dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, orang-orang soleh pada zaman dahulu, salafus soleh, ketika mereka ingin dipertemukan dengan Ramadan, mereka semua berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala 6 bulan lamanya agar bisa dipertemukan kepada bulan Ramadan. Orang-orang saleh selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ya Allah kepada bulan Ramadan. Mereka senantiasa bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala 6 bulan terus berdoa agar bisa dipertemukan dengan Ramadan. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita memasuki bulan Ramadan, kita kurang mempersiapkan diri kita menghadapi Ramadan. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori yang Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya siapa-siapa yang memasuki Ramadan ketika dia bisa menyaksikan datangnya bulan tersebut, lantas dia melewati bulan Ramadan, sementara selesai Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh orang itu adalah orang yang paling merugi. Wan fiddin rahimakumullah, kalau di dalam syariat saat kita memasuki sebelum memasuki bulan Ramadan, ada selain yang tadi disampaikan tentang apa-apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan, ada keterangan-keterangan tambahan untuk menyikapi persiapan bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita harus menyambut Ramadan ini dengan rasa suka, dengan rasa senang, dengan rasa bahagia. Jangan sampai ketika memasuki bulan Ramadan kita tidak mempersiapkannya, kemudian hati kita merasa mendapatkan beban di bulan Ramadan dan lisan berkata bahwa dia suka, akan tetapi hatinya merasa berat menerimanya. Maka ini adalah sifat-sifat orang-orang munafik yang berbicara di lidah dan di lisan dengan kata-kata yang manis, akan tetapi hati mengingkarinya. Maka orang-orang yang benar-benar cinta dengan datangnya Ramadan, maka dia benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan tersebut dengan kesukacitaan. Karena dia tahu bahwasanya di bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni sekian dosa banyaknya manusia. Sekian banyaknya dosa manusia. Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu buah hadis beliau yang rajih, yang sudah mutawatir sering kita dengar, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa-siapa yang memasuki bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di dalam bulan Ramadan secara penuh dengan keimanan dan berharap
pahala-pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ikhwatu fiddin, ikhwan fiddin wa ikhwatu fillah rahimakumullah. Ada beberapa persiapan bagi orang dari kalangan akhwat yang mana kalau dia belum membayar puasanya pada tahun yang lalu, dia masih memiliki catatan hutang puasanya sebelum memasuki bulan Ramadan akan datang, segeralah dia menyelesaikan sangkutan hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya bulan Ramadan yang berikutnya. Yang memiliki hutang agar ditunaikan qadha puasanya. Bagi orang yang sudah tidak mampu berpuasa, didapati ada orang tua di rumahnya yang dalam keadaan sangat tua renta untuk bisa melakukan ibadah puasa, dia sangat berat. Maka ada fidyah untuk ditunaikan. Kalau belum fidyah itu ditunaikan, segeralah fidyah itu dibayarkan. Kalau ada orang yang sakit, kemudian dia lupa, sampai dekat-dekat dengan bulan Ramadan, puasanya belum dia tunaikan. Saat dia ingat, segeralah tunaikan apa yang menjadi hutang puasanya. Kemudian yang kedua, persiapan menjelang Ramadan, beliau alaihi salatu wassalam melarang seseorang berpuasa 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Kecuali puasa itu adalah puasa wajib. Puasa qadha untuk membayar kafarah hutang puasa atau membayar kafarah atas sumpahnya serta nazar yang sudah dia ucapkan. Dalam satu buah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "La taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali orang tersebut harus melakukan puasa tadi. Maka berpuasalah. Kalau puasanya itu merupakan puasa wajib seperti kafarah sumpah, puasanya puasa wajib seperti qadha, puasanya puasa wajib seperti nazar, maka dia wajib menunaikan puasanya walaupun sudah dekat-dekat dengan hari Ramadan. Akan tetapi kalau puasa sunnah, maka puasa sunnah itu dihentikan 1 atau 2 hari menjelang memasuki bulan Ramadan. Menjelang memasuki bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyambung ibadah wajib dengan ibadah sunnah tanpa ada pemisah. Seperti beliau melarang menyambung sholat wajib dengan sunnah tanpa ada pemisah dengan kata-kata atau perbuatan. Demikian pula pada puasa. Rasul alaihi salatu wassalam mengharamkan puasa pada hari raya Idul Fitri dan membolehkan puasa tanggal kedua Syawal dan seterusnya, untuk menghindari penyambungan yang wajib dengan yang sunnah tanpa ada pemisah hari berbuka. Di samping juga karena kemuliaan Idul Fitri mewajibkan semua kaum muslimin berhenti puasa dan menikmati makan dan minumnya. Kemudian adanya niat berpuasa. Adanya niat berpuasa. Beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita sekalian, kalau di puasa sunnah, seorang muslim boleh meniatkan puasanya di pertengahan hari, asalkan dia belum makan dan belum minum, serta tidak habis berjima dengan istrinya di malam hari, artinya dia sudah janabah sebelum waktu subuh, maka puasa sunnah itu boleh dilakukan dengan niatan di tengah hari. Dengan niatan di tengah hari. Akan tetapi
bagi seseorang yang ingin berpuasa Ramadan. Beliau menyabdakan dalam satu buah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang disampaikan oleh istri beliau Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Hadisnya berbunyi an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Hafsah istri Nabi alaihi salatu wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Malam yujmi'is siyam, malam yujmi'is siyama qabla al-fajr, fala siyama lahu." Siapa-siapa yang tidak menetapkan niat puasa sebelum datangnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Puasa wajib adalah sesuatu ibadah yang amat besar, mesti didahului oleh niat. Ibadah yang besar mesti didahului oleh niat. Niat melaksanakan dan niat ikhlas karena Allah semata. Puasa adalah ibadah yang dilakukan sepanjang hari dari selama 1 bulan. Sepanjang hari dan selama 1 bulan Ramadan penuh. Maka niat puasa Ramadan harus ditetapkan sejak awal bulan Ramadan hingga selesai melakukan berpuasa penuh selama 1 bulan. Kemudian persiapan yang disyariatkan selanjutnya adalah menjaga diri dari makan dan minum serta jima sepanjang bulan Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka ketika memasuki malam hari di bulan Ramadan, seseorang dibolehkan untuk menjimai istrinya. Ketika seseorang sudah berbuka puasa, maka dia sudah dihalalkan untuk mencumbui istrinya. Kemudian yang kelima, seseorang ketika memasuki bulan-bulan Ramadan, persiapan beribadah di bulan Ramadan, maka dia wajib menjaga panca inderanya dari perbuatan dosa. Imam Ghazali membagi 3 tingkatan orang-orang yang berpuasa. Kelas pertama, orang yang berpuasa hanya sebatas menahan makan dan minum saja, serta berhubungan di siang hari ketika bulan Ramadan. Inilah perbuatan orang-orang yang berpuasa sebagai pemula, yang baru mengenal syariat, yang masih dalam tahapan belajar ketika beribadah. Akan tetapi ada tingkatan kedua adalah orang-orang yang berpuasa dengan menjaga makan dan minum serta jima di siang hari di bulan Ramadan. Di samping itu juga dia memelihara, mengontrol panca inderanya dari kemaksiatan. Tetapi hati dan pikirannya belum bisa dikendalikan dengan sempurna. Pada tingkatan kedua ini disebut sebagai saumul khawas. Puasa orang-orang yang dalam kategori istimewa. Akan tetapi ada tingkatan ketiga, yang mana dikatakan bahwasanya orang yang menjaga makan minumnya, menahan panca inderanya dari perbuatan maksiat, menjaga mulut dan dari berkata bohong dan dusta, mengkonsentrasikan seluruh hati dan pikirannya, hatinya kepada Allah semata, zikir dan tafakur kepadanya,
maka ia telah berpuasa secara total baik lahirnya maupun batinnya. Maka orang-orang seperti ini dikatakan saumu khawasil khawas, adalah orang-orang yang puasanya yang lebih istimewa dari yang teristimewa. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi pun mengatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau alaihi salatu wasalam, qala man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla walaysa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam pada riwayat Imam Al-Bukhari, siapa-siapa di dalam bulan Ramadan yang tidak meninggalkan perkataan dusta, yang tidak meninggalkan perbuatan bodoh, maka Allah tidak berkepentingan atas dirinya meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak memiliki hajat kepadanya. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, kita wajib persiapkan diri kita untuk bisa menjaga panca indera kita dari perbuatan dosa, dari perkataan-perkataan zur. Kita bisa prepare, melatih diri kita di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab untuk bisa melakukan puasa sunnah agar bisa mencapai kesempurnaan puasa di bulan Ramadan. Dan yang selanjutnya adalah kita juga disyariatkan untuk menjauhi kata-kata kotor, pertengkaran, berdebat sesama kaum muslimin. Dan dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan ketika ada orang yang memukul dirimu, jangan engkau balas dengan pukulan kembali. Akan tetapi katakan, inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Semoga apa yang bisa disampaikan pada sesi dan pertemuan kali ini, yaitu persiapan menjelang bulan Ramadan, ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh ikhwan dan akhwat serta rekan-rekan sekalian semua pada umumnya, baik yang bergabung ataupun yang belum bergabung nanti, bisa disampaikan oleh antum semuanya. Apa-apa yang sudah bisa disampaikan pada pertemuan kali ini adalah semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala saat perkataan itu hak adanya, dan apabila ada ketergelinciran, apabila ada perkataan-perkataan yang batil, yang sesuatu tersebut tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya, namun lisan ini khilaf menyampaikannya, maka itu datangnya dari diri ini yang lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menguatkan kita di atas syariat agamanya, dan diberikan kekuatan kepada kita sekalian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mutabaah kepada sunnah nabinya, dan kita dikumpulkan di dalam barisan nabinya alaihi salatu wassalam. Maka apa yang bisa disampaikan ini semoga ada manfaatnya buat kita semua. Ya, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk Ustadz Ismail yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan hal-hal yang harus kita perhatikan dan persiapkan ketika menghadapi bulan Ramadan nantinya. Sehingga ketika kita menghadapi bulan Ramadan, tentunya ketika Ramadan sudah datang, kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal dan melaksanakan ibadah-ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan tersebut, sehingga target dari Ramadan itu tercapai insya Allah. Ya, para jamaah semuanya, karena ini ada sedikit waktu yang insya Allah kurang lebih sekitar 10 menit, barangkali ada dari jamaah yang ingin bertanya, ya dipersilahkan. Mumpung kita masih dibersamai oleh Ustadz, Masya Allah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menggali ilmu. Fadhal. Mungkin admin bisa membantu ya, kalau ada yang bertanya, untuk membuka mikrofon. Ya, mungkin dari ikhwan atau dari akhwat. Fadhal ya, kalau yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini Pak Fajar ya. Iya. Dari ingin menanyakan Surakarta. Dari Gresik. Ya. Gresik ya, Gresik ya, Masya Allah. Ya. Ingin bertanya Ustaz Afwan terkait dengan persiapan bulan Ramadan. Iya. Tentunya kita tidak hanya dari sisi fisik ataupun amaliyah ya tentunya. Nah, ini bagaimana upaya kita
mempersiapkan dari sisi hati kita, Ustaz. Tazkiyatun nufus. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan terutama bagi yang ibu hamil ataupun ibu yang sedang menyusui. Nah ini Ana pernah membaca itu dari 3 hadis yang pernah Ana baca. Yang satu menyebutkan bahwasanya harus mengqadha dan juga membayar fidyah. Kemudian di hadis berikutnya hanya mengqadha. Nah ini kira-kira kita lebih utama yang mana, Ustaz? Ya, itu aja, Ustaz. Nah, ya mungkin langsung saja, Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama dari Pak Fajar, sebelumnya Ana akan menyampaikan doa juga kepada Pak Fajar, barakallahu fiikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum sekalian dan khususnya kepada Pak Fajar, barakallahu fiik atas pertanyaannya dan semoga bisa memberikan kebaikan ilmu untuk rekan-rekan yang lain. Terkait masalah persiapan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa, maka ada beberapa persiapan yang harus dilakukan bagi seseorang menjelang Ramadan, menjelang bulan puasa Ramadan, ketika orang tadi memiliki kekhilafan, menzalimi orang lain, maka harus dimintakan maafnya. Harus dimintain maafnya. Contoh, kalau misal ada rekan dari Pak Fajar yang menyakiti perasaan Pak Fajar, maka dia harus meminta maaf terlebih dahulu kepada Pak Fajar. Atau ketika Pak Fajar juga khilaf melakukan perbuatan mengambil hak orang lain. Ingat bahwa sesuatu yang kita lakukan akan Allah putar ulang. Akan Allah tampakkan apa-apa yang sudah kita lakukan yang baik ataupun yang buruk. Maka memasuki bulan Ramadan, hampiri orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya. Mintakan maaf bagi dirinya. Mintakan maaf kepada dirinya. Orang-orang yang memutus tali silaturahmi kepada kita, kita kunjungi dia. Kita kunjungi dia. Walaupun berat untuk kita lakukan, akan tetapi ini begitu besar fadilah dan keutamaannya. Fadilah dan keutamaannya bagi orang-orang yang mau menyambungkan tali silaturahmi, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man qata'a silaturahim. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya. Maka itu adalah amalan-amalan hati yang bisa kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Artinya, memang meminta maaf tidak hanya di bulan Ramadan. Setiap saat kalau kita khilaf, kalau kita salah dengan orang lain, kita wajib untuk menghampiri dirinya, mengembalikan kehormatannya. Kalau kita sudah merendahkannya, mencaci makinya, maka kita wajib mengembalikan kehormatannya. Kalau ada hak yang kita ambil, kita harus berikan kembali hak itu. Kalau ada orang yang dizalimi, kita harus memberikan apa yang menjadi haknya. Maka tazkiyatun nufus juga harus kita lakukan. Pembersihan jiwa itu adalah amalan saleh kita. Betapapun berat adanya, akan tetapi hal itu mutlak harus kita kerjakan. Agar kita jangan memiliki penyakit hati yang harus kita tanggung nanti akibatnya. Memang kalau kita sudah didolimi oleh orang lain, dicaci maki oleh orang lain, dihinakan kehormatan kita, diambil hak kita, difitnah jiwa ini, maka begitu beratnya kita untuk memberikan maaf kepada orang yang mendolimi kita. Kan tetapi kita butuh pemberian maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar dosa-dosa kita dihapuskan. Kita minta agar aib-aib kita ditutup.
Kita minta agar kita tampak di hadapan orang-orang nanti di mahsyar bahwa kita adalah seorang yang melakukan amalan soleh. Maka itu perlu kita lakukan. Walaupun berseberangan dengan keinginan nafsu kita. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Fajar, orang-orang yang dalam keadaan seperti seorang akhwat yang sedang menyusui anaknya, atau seorang ibu yang sedang dalam keadaan hamil, perutnya berisi satu jiwa lagi di dalamnya. Maka pertama pandangan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau membayar fidyah untuk istrinya, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku sudah menyelesaikan membayar fidyah untuk dirimu, wala qada'a alaik, dan tidak ada lagi qada buatmu. Tidak ada lagi qada buatmu. Maka ini menjadi catatan buat kita perkataan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang perempuan kalangan akhwat dari kalangan akhwat yang setiap tahunnya barangkali dia hamil, setiap tahunnya dia menyusui, maka kalau memang keadaannya dalam keadaan berat, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dengan menggantinya dengan fidyah. Tidak wajib qada. Tidak wajib qada. Akan tetapi ulama mutaakhirin termasuk Syekh Muqbil dan Syekh Utsaimin, keduanya memiliki pandangan sedikit berbeda. Mereka mengatakan kalau akhwat tadi walaupun sudah membayar fidyah, ada pada masa-masa sehat, punya waktu untuk bisa membayar qada puasanya, maka sebaiknya qadanya tetap dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Keduanya ada keterangannya. Ibnu Abbas, tabaqatnya sahabat, beliau mengatakan tidak ada qada lagi buatmu, wala qada'a alaik. Kan tetapi ulama mutaakhirin menjaga kehati-hatian agar bisa amalan puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saat dalam keadaan sehat walafiat, maka qada puasa itu tetap disyariatkan. Semoga ini bisa menjadi jawaban dari Pak Fajar begitu. Ya, jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ya, na'am, barakallahu fiik. Pertanyaannya dari Ustaz Fajar, Pak Fajar tadi sudah dijawab ya. Selanjutnya masih ada waktu. Mungkin satu kali penanya lagi ya, satu penanya lagi atau mungkin dua kalau singkat pertanyaannya, dipersilahkan, barangkali masih ada. Tafadhol. Ya, Fadol. Akhwat barangkali ada yang punya hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan yang mungkin ingin ditanyakan ya, persilahkan ya. Nanti bisa dibantu untuk mikrofonnya dibuka. Amin. Baik, sepertinya cukup ya, karena waktu sudah sore ya. Kita sisakan waktu ini Ustaz untuk banyak doa ya di Jumat sore ya tentunya. Maka karena waktu sudah sore, mungkin kajian kita kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan ya. Barangkali ada closing statement Ustaz, nasihat penutup barangkali Ustaz. Atau Ustaz. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan kepada kita sekalian untuk bisa menuju surganya Allah dan meminta ampunannya. Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi,
yang mana Allah sudah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka itu ketika kita memasuki bulan Ramadan, persiapan-persiapan yang harus kita lakukan setiap tahunnya wajib untuk kita lakukan, wajib untuk kita persiapkan agar benih-benih yang bisa kita kerjakan, yang sudah kita tanam, kita bisa menuai hasilnya. Dan kita berharap ketika kita melewati Ramadan, kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dikumpulkan di dalam barisan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ditutupi semua aib-aib kita. Lantas kita bisa dimasukkan ke dalam jannahnya. Guna untuk bisa melihat wajahnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakallahu khairan katsiran Ustadz yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk menyampaikan ilmunya kepada kita. Insya Allah kita semuanya bisa menjadikan bekal ya untuk menghadapi Ramadan nanti, dan kita semuanya bisa mengamalkan tentunya, dan semoga menjadi barokah juga buat Ustadz. Semoga Allah memberikan mudahan kami untuk mengamalkannya, sehingga tentunya kita akan menghadapi bulan Ramadan ini dengan penuh semangat ya, dengan penuh meraih keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Ya, para jamaah semuanya, cukup sekian ya untuk kajian pada sore hari ini. Insya Allah nanti di bulan Ramadan kita akan banyak juga kajian-kajian live bersama para asatidz kita, dan juga kajian-kajian yang sifatnya harian juga kita akan kembali galakkan. Dan sebelum ditutup ya mungkin sedikit disampaikan bahwa jangan lupa nanti Ahad pagi kita mendapat undangan dari Ustadz Ismail Ibrahim Tawassul untuk turut serta dalam kajian bersama Ustadz Syafiq Reza Basalamah hafizahullah ta'ala di Masjid As-Safi'i Bawasud di Cirebon ya. Tentunya kita tidak ke sana ya, tentunya kita melalui online saja, tapi teman-teman bisa meluangkan waktunya di Ahad pagi insyaallah ya. Terkait dengan pengumuman itu disampaikan. Ya, terkait dengan pengumuman lengkapnya, ya nanti kita menunggu dari beliau, ya nanti akan disampaikan oleh beliau, dikirimkan ke saya, terkait dengan judulnya, terkait dengan waktunya, ya nanti akan beliau sampaikan. Namun secara lisan beliau tadi sudah menyampaikan di awal kajian ya, bahwa kajian bersama Ustadz Syafiq Reza Basalamah dan mengundang kita, dan untuk teknis, judul dan sebagainya nanti akan beliau sampaikan ke saya, nanti akan kita share untuk para jamaah semuanya agar semuanya bisa mengikuti insya Allah. Ya, barangkali ada tambahan pengumuman mungkin dari Pak Pacar, silakan Pak Pacar terkait bulan Ramadan. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khair untuk akhir dan syah. Untuk para jamaah sekalian, tentunya di bulan Ramadan kita akan ada banyak sekali kegiatan insya Allah ya. Ada program kajian live untuk kajian rutin setiap hari Jumat sore. Kemudian ada juga kajian live setiap hari Senin yang insya Allah tematik. Ya, temanya sangat menarik sekali hubungannya dengan fikih Ramadan. Kemudian ada juga nanti insya Allah membahas mengenai radikalisme dan terorisme. Kemudian membahas juga terkait dengan moderasi beragama dan konsep toleransi seperti apa ya. Itu hubungannya dengan kajian tematik setiap hari sore, Senin hari Senin setiap sore. Kemudian ada juga program tahsinul Quran ya. Jadi bagi sahabat-sahabat semuanya yang ingin mengikuti program tahsinul Quran, silahkan mendaftar di form Google Form yang sudah tersedia ataupun menghubungi admin ya, baik ikhwan maupun akhwat ya. Nanti untuk broadcastnya sudah kita sebar di grup-grup ya, terutama di grup kita sendiri insya Allah ya. Kemudian ada juga insya Allah nanti bersama dengan Ustadz Ahmad ya di setiap Ahad sore. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan juga terkait dengan kajian, tentunya kajiannya ya disesuaikan dengan kajiannya Ustadz Ahmad ya, karena beliau yang nanti akan mengisi ya. Kemudian terakhir hubungannya dengan ini apa namanya tadarus Quran bagi teman-teman ataupun sahabat semuanya yang ingin mengikuti tadarus Quran, insya Allah akan kita coba buka pada salat tarawih. Sementara seperti itu.
Punten Pak Fajar atau Pak Adriansah, saya sedikit mau tanya nih. Nggih, monggo Ustaz. Iya, tafadhol Ustaz. Iya, untuk kajian Ahad subuh nanti fasilitas yang ingin disiapkan dari pihak jenengan mau masuk di Zoom atau di Telegram? Untuk kualitas, anak kira lebih ini ke Zoom, Ustaz. Ke Zoom aja. Nggih. Baik, nanti saya siapin itunya ya, linknya ya. Nggih, Iya, tafadhol Ustaz. nanti Ya, linknya saya siapkan linknya. Nggih. Ya, nanti saya kita kirim nanti buatkan ke grup. Pak Ardiansa aja ya. Siap Ustaz, Iya, siap. tafadhol. Nggih. Teknisnya nanti monggo nanti kita komunikasi lebih lanjut Ustaz. Insyaallah. Siap. Iya. Monggo. Ya. Jazakallahu khair Ustaz. Nggih. Nggih, matur nuwun. Oh iya Ustaz, Iya, Afwan, nggih. kalau untuk apa namanya Ustaz sebelum diakhiri ya Ustaz. Untuk kajian Ramadan Ustaz ada luang nggak waktu Ustaz? Barangkali kita meluangkan waktu gitu. Iya, ini Dalam satu mumpung ketemu. Asar ya, Pak. Menjelang ya. berbuka. Menjelang Di berbuka. kajian tematik. Nggih. Ya, satu hari nanti bisa salah satu di antara tiga nanti. Aja, ada waktu itu. Ramadan keberapa gitu. Barangkali. Monggo diacarakan aja, kalau asar saya nggak punya jadwal. Kosong. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti kita akan kirimkan untuk tema-temanya Ustadz. Mungkin nanti Ustadz bisa memilih salah satu tema. Nanti kita akan centang yang sudah isi. Kemudian nanti yang kosong kan mungkin kita sediakan untuk asatid yang lain gitu. Monggo. Jadi kita udah siapkan tema-temanya Ustadz. Nanti barangkali Ustadz ada memilih yang mana. Nanti kita insya Allah kemarin Ustadz Ahmad juga akan menghadirkan juga para asatid yang lain. Insya Allah kita akan ramaikan. Masya Allah. Ya. Ustadz Farid juga bisa dihubungin itu. Bisa diaktifkan Ustadz Farid. Alhamdulillah Ustadz. Insya Allah Ustadz. Beliau juga sangat responsif sekali dengan dakwah kita. Alhamdulillah. Beliau inspiratif sekali Ustadz. Kalau menceritakan kisah-kisah itu luar biasa. Masya Allah. Nanti insya Allah dari Ustadz Abdul Hasan nanti juga merekomendasikan Ustadz Ali Ahmad juga insya Allah akan kita undang juga untuk kajian satu sesi gitu di bulan Ramadan insya Allah. Ustadz Ali Ahmad dari. Ya nanti kalau barangkali Ustadz Ismail mau menjembatani ke Ustadz Khibar, alhamdulillah itu. Iya, boleh. Nanti saya bantu sekemampuan mungkin saya. Nanti berkesempatan ketemu dengan Ustadz Syafiq ngobrol-ngobrol, barangkali nanti bisa disampaikan nitip bisa membimbing kita teman-teman tunanetra. Nggih, monggo. Nanti insya Allah saya bantu. Nggih, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah. Iya. Ya, mungkin begitu saja. Mungkin Pak Fajar ada hal lain yang disampaikan Ustaz? Pak Fajar? Anak kita enough. Yakfi insyaallah. Ya, alhamdulillah. Cukup. Ya, karena waktu sudah sore, sudah pukul 5 lebih, kita cukupkan sampai di sini untuk kajian kita. Selamat untuk memperbanyak ibadah ya di hari Jumat dan juga mempersiapkan diri nih menghadapi bulan Ramadan yang tinggal 1 minggu lagi. Ya, Masya Allah nih. Tinggal 1 minggu lagi, kita persiapkan segalanya, ya tentunya bukan hanya persiapan fisik saja, ya kurma dan sebagainya, Pak. Itu yang terpenting adalah persiapkan hati, persiapkan ilmu, persiapkan tekad tentunya untuk menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang pernah kita jalani tentunya. Karena kita nggak pernah tahu apakah kita masih dipertemukan oleh Allah di kesempatan-kesempatan yang akan datang ya dengan bulan Ramadan. Maka kita berharap ya apa yang kita hadapi saat ini maka itu kita maksimalkan. Ya mungkin itu saja dari kami untuk kajian sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk atensi para jamaah semuanya. Jangan lupa untuk selalu mengajak rekan-rekan ya untuk bergabung bersama kami. Insya Allah kita akan hadirkan para asatid kita yang tentunya berkompeten di keilmuan keagamaan, tentunya tidak sekedar asal comot asatid ya. Kita insya Allah di Tunanetra Indonesia Mengaji ini kualitas yang kita kedepankan tentunya kualitas keilmuan ya, karena semua orang itu bisa berbicara tapi tidak semua orang itu memiliki ilmu untuk dibicarakan kan begitu.
Nah, itulah yang menjadi target dan prinsip di Tunanetra Indonesia Mengaji, dan yang membedakan dengan grup-grup yang lain, grup-grup yang ada, yang tentunya kita semuanya akan menjadikan yang lebih baik tentunya ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.